Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Khairani dari kelas SI 4203. Di sini saya akan menjelaskan tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Berikut adalah slide tampilan video yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Baik, dimulai dari slide yang pertama, yaitu judul dari modul ini, yaitu adalah transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Ada tujuan dari modul ini sendiri adalah yang pertama, menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML sequence diagram. Dan yang terakhir adalah membuat tampilan sequence diagram dari model desain. Peta prosesnya bisa kalian lihat sendiri pada layar. Dimulai dari stakeholders mental model. Dia membuat model kebutuhan, di mana model kebutuhan itu mempunyai dua percabangan, yaitu non-functional requirements dan functional requirements. Dan non-functional requirements menghasilkan model arsitektur, sedangkan functional requirements menghasilkan model desain, di mana model arsitektur dan model desain itu akan digabungkan menjadi model solusi, yang kemudian akan menjadikan code. Dalam memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Seperti saya katakan yang tadi pada slide sebelumnya, model arsitektur dan model desain digabungkan dan menghasilkan model solusi. Next adalah diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama diagram urutan, yang kedua diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal dengan sebagai diagram kolaborasi, dan yang terakhir adalah diagram Ikhtisar interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Next, membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Contohnya use case dan model domain. Sedangkan desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama adalah komponen batas atau yang biasa kita kenal dengan UI. Yang kedua komponen layanan, dan yang terakhir adalah komponen entitas. Peta prosesnya bisa kalian lihat sendiri pada layar. Dimulai dari stakeholders mental model. Dia membuat model kebutuhan, di mana model kebutuhan itu mempunyai dua percabangan, yaitu non-functional requirements dan functional requirements. Dan non-functional requirements menghasilkan model arsitektur, sedangkan functional masukan untuk analisis ketahanan adalah sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case, ini tuh jika tersedia untuk use case tersebut, dan yang terakhir adalah model domain. Sedangkan outputnya adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Next adalah diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama diagram urutan, yang kedua diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal dengan sebagai diagram kolaborasi, dan yang terakhir adalah diagram Ikhtisar interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Next, membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Contohnya use case dan model domain. Sedangkan desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama adalah komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering mewakili komponen layanan yang sesuai.
Poin yang pertama, objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai, dan objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Contohnya seperti gambar di layar. Next, itu ada komponen batas dan entitas. Komponen batas dan entitas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, seperti contoh di gambar. Next adalah diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama diagram urutan, yang kedua diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal dengan sebagai diagram kolaborasi, dan yang terakhir adalah diagram ikhtisar interaksi. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Ini contohnya diagram komunikasi UML dari elemen-elemen berikut ini. Elemen-elemennya dan penjelasannya sudah ada di gambar. Itu adalah variasi diagram komunikasi sebelumnya. Ini adalah variasi dari diagram komunikasi yang sebelumnya. Lalu ini adalah pesan-pesan yang menunjukkannya yang dari penjelasan yang sebelumnya. Next, membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Contohnya use case dan model domain. Sedangkan di angka yang pertama, menempatkan aktor dalam diagram. Next adalah diagram. Angka yang kedua B, komponen layanan identifikasi. Lalu ini adalah pesan-pesan. 2D, identifikasi interaksi tambahan. 2D, identifikasi metode tambahan. Juga sama, ini gambar yang dari sebelumnya. Dan contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Yang pertama skenario primer dan yang kedua skenario sekunder. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan karena rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi. Ini contoh diagram komunikasi yang pertama seperti pada di gambar. Komponen layanan dan entitas. Next ada sequence diagram. Sequence diagram itu yang pertama memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Yang kedua dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Yang ketiga dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Yang keempat buktikan lebih berguna bagi pengembang. Dan yang terakhir sorot urutan waktu interaksi. Ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur sequence diagram. Ini unsur-unsurnya ada di gambar, bisa dilihat. Itu adalah variasi diagram komunikasi sebelumnya. Ini adalah variasi dari diagram komunikasi yang sebelumnya. Seperti ini contohnya. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci tentang membuat reservasi. Yang pertama ada skenario primer, skenario sekunder, dan yang terakhir adalah diagram urutan sequence fragment. Next ada sequence diagram. Ini adalah mengidentifikasi unsur. Itu adalah variasi diagram. Dan ringkasan dari modul ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan sequence diagram. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.